Jadi guys, aku mau cerita 2 hari yang lalu saya coba stop by di satu spa di Legian, oke? Di Legian. Kebetulan saya capek banget kan dari kerja, saya kerja seharian, pulang kan saya pengen massage gitu. Abis itu saya pulang langsung tidur. Nah, abis itu saya tanya dong, ada mbak-mbaknya 2 duduk di depan di pinggir jalan nih. Karena sepanjang nggak ada parkiran kan, mereka tuh hampir di pinggir jalan lah. Mereka duduk. Saya nanya dong, bilang, "Mbak, di sini bisa massage nggak?" Yang pertama saya tanya, mereka bilang iya bisa mbak. Terus habis itu saya nanya dong di mana tempat parkir, karena kebetulan di tempat spanya itu nggak ada parkiran coy. Nah, mereka kasih tahu tuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh mereka disuruh parkirkan sama saya. Oke, saya mau muter motor nih, mereka tiba-tiba bilang, "Mbak, maaf kita nggak terima lokal." Gitu. Ya ampun, kenapa rasis banget sama orang lokal sendiri gitu loh. Kita bayar sama-sama bayar duit juga, amount of money sama juga. Terus kenapa harus bedaan lokal sama bule gitu loh. Kayak lu kerja ngebabuk nih, terus beda-bedain lokal sama bule gitu. Lu pikir uang bule sama uang lokal beda gitu ya? Ampun. Sadar gue, sadar. Rasis gak sih sama lokal, sama pribumi itu nggak ramah, jutek, judes. Ramah dan baik itu cuma sama turis-turis saja, sama bule. Well, warung lokal satu ini di area Kuta emang udah terkenal kejudesannya kepada rakyat lokal atau rakyat pribumi. Dan even teman-teman aku pada males makan di sini karena karyawan-karyawan, staff-staffnya di situ tuh jutek dan judes. Aku sebenarnya udah kesel sama karyawan, staff-staff di rumah makan ini tuh udah berapa kali, tapi kali ini udah paling gila. Singkat cerita, aku habis jalan-jalan siang hari di area Pantai Kuta dan aku mau mampir untuk beli makan. Ketika nyampe di sana, aku dihandle sama salah satu mas-mas ini nih, dan dari mukanya aja udah pas kayak mau nanya mau makan apa itu udah dengan muka yang jutek. Karena aku udah terbiasa ya kayak ya udahlah ya. Terus aku pilih menu apa yang mau aku bungkus gitu kan. Dan singkat cerita, warungnya itu tuh dia pindah tempat ya, berganti lokasi, udah nggak di tempatnya yang lama. Jadi aku nggak tahu kayak letak kasirnya di sebelah mana. Jadi setelah milih-milih makanan tuh aku berdiri aja di depan tempat makanannya itu. Ternyata dia tuh udah manggil berapa kali untuk aku ke kasirnya gitu. Terbule yang di belakang aku yang kayak hai itu kayak nunjukin kayak aku dipanggil sama dia tuh. Dan masnya tuh mukanya itu udah jutek banget. Akhirnya aku samperin lah dia dan aku mau bayar pakai kris dan katanya ada cashnya aja nggak mas. Terus aku cek casean aku kan, ternyata nggak cukup. Akhirnya dia nyalain mesin edisinya dia untuk payment kan, dan dia bilang katanya oh tadi sih nggak jadi, nggak tahu ini jadi atau enggak. Mau bayar ternyata nggak bisa, nggak jadi. Terus gimana nih mas, bisa dicoba lagi nggak? Dia tuh udah dengan mukanya yang cemberut yang kayak bisa cash nggak? Aku nggak punya cash, kayak aku udah ngomong juga tadi nggak punya case, aku cek lagi pas aku kan nggak punya nih mas, terus gimana nih, soalnya tadi nggak jadi, kayak nggak ngasih solusi. Dan akhirnya kan aku tanya ke dia, mas gimana kalau misalnya transfer gitu, nggak bisa, kayak aku nggak habis ngomong pun dia udah yang bilang nggak bisa. Dan aku bilang coba misalnya aku transfer ke masnya, nanti kan masnya bisa bayar deh. Nggak bisa, nggak mau dengar gitu. Ngerti nggak sih? Kayak kamu kalau mau ngasih solusi, kamu belum selesai ngomong tuh langsung disela gitu. Nggak bisa. Terus aku kayak, terus gimana nih mas? Ya, ini soalnya error, jadi dia nggak bisa. Kan kalau di area Bali itu, mesin-mesin ATM-nya itu lumayan berjarak. Terus gimana nih mas? Gitu kan. Terus dia kayak, nggak bisa, ini kan aku udah bilang juga nggak bisa, mesinnya emang error kayak gini nggak. Terus katanya kamu ada kartu debit nggak punya. Nah makanya nggak bisa. Aku kayak well I just need solution supaya aku bisa bayar dan aku langsung bisa pulang. Pernah ngerasain nggak pergi ke sebuah tempat yang banyak turisnya, kemudian kita melihat adanya perbedaan servis kepada turis bule versus turis lokal? Sebenarnya kenapa ya? Misalnya kayak kita makan di restoran, kan baik turis lokal maupun turis bule itu bayarnya sama-sama aja gitu kan, harga menunya kan nggak berubah. Tapi kenapa gue sering mendapati bahwa seperti waitress atau waitersnya itu lebih ramah kepada orang turis-turis bule, atau mungkin servisnya bahkan jauh lebih baik gitu ya dibandingkan ke turis lokal. Kemarin gue lagi pergi ke sebuah restoran gitu ya, gue pesan makanan, kemudian gue merasakan adanya perbedaan servis dari servis yang diberikan kepada bule di meja sebelah gue dan servis yang diberikan kepada gue dan temen gue di meja kita. Yang menariknya adalah gue saat itu tidak pergi ke restoran yang terkenal murah, tapi restoran yang sebenarnya punya ambience tuh elevated lah, lumayan kayak pengen menarik certain type of people, restoran yang punya menu brunch. Nah terus habis itu gue dan temen gue makan brunch lah di situ. Kemudian kita minta billnya pada saat udah selesai. Nah waitress kemudian datang dan ngasih secari kertas bill dan digeletakin aja gitu ke atas meja. Habis itu bilang, bayarnya langsung di kasir ya mbak. Which is gue gak ada masalah untuk jalan ke kasir dan untuk bayar di kasir. Tapi yang menarik, meja di sebelah kita itu adalah mejanya bule gitu ya. Ada bule dan satu grup bule lah gitu.
Nah kemudian pada saat mereka minta bill, mesin edisinya dibawain ke meja dan bener-bener dilayanin untuk pembayaran. Yang kemudian bikin gue bingung, kok kalau gue cuma dikasih secari kertas yang bahkan nggak pakai tempat bill yang proper gitu ya, kan biasanya suka pakai tempat bill yang proper gitu untuk ngasih billnya. Nah ini tuh bener-bener kayak ya udah secari kertas itu digeletakin di atas meja, terus bilang kayak oh ya mbak bayarnya langsung di kasir. And then I was like, oh okay, that's interesting gitu kan, apakah ada sesuatu yang berbeda atau apa? Tapi gue nggak mau susun dulu, gue tetap jalan ke kasir dan kemudian gue nanya, mbak saya mau tanya deh, emang apa ya bedanya bayar billnya di kasir sama bayar billnya di meja? Karena meja sebelah saya itu mesin edisinya dibawain dan bisa bayar langsung di meja. Kenapa kalau saya malah disuruh jalan ke kasir dan kenapa billnya cuma digeletakin doang di atas meja? Apakah sebenarnya kita bisa bayar bill di meja atau memang kita harus jalan ke kasir? Kemudian kasirnya bilang, oh sebenarnya bisa sih bu, mesin edisinya dibawain ke table. And I was like, okay, that's interesting. Berarti waitress yang barusan emang ngebeda-bedain gue aja sama meja sebelah yang isinya grup bule atau gimana ya? Pengalaman ini sebenarnya bukan yang pertama kali gue alamin gitu ya. Banyak tempat-tempat lain, terutama tempat-tempat yang lumayan happening gitu di tempat yang banyak turisnya. Nah, kalian sendiri pernah nggak sih ngerasain diskriminasi yang sama? Ini khusus untuk orang 4 ngono. Oh yo, pindah aku terusan yo. Terus mari ngono, aku ndelok wong bule, sak wen-wen rek iku lho. Tuh, mejo. Halo rek, iki aku ono di Bali yo. Terus mari ngono ono pengalaman sing rada gak enak iki. Apa yo sing jare-jare ini di TikTok iku lha semisal kafe-kafe di Bali mek nyediani nggon gawe wong bule iku anjene temenan iki rek. Nah, iki lho kan aku pesen mangan yo. Nah, wis pesen mangan terus mari ngono longgo di meja ngono kan. Terus mari ngono ternyata iku kok gak boleh, ini cuma berempat ngono iku lho. Ini khusus untuk orang 4 ngono. Oh yo, pindah aku terusan yo. Terus mari ngono aku ndelok wong bule, sak wen-wen rek iku lho. Tuh, mejane iku gawe mek wong loro tok ngono lho yo. Kemarin ngono nek iku gak apa-apa. Lho aku lho bingung. Terus aku tak takoni, sapa sing lho ngene kono? Manajermu ta ngono. Oh bukan ngono. Lho. Ya wis rek nek kene diusir ya nek mari mangan terus mari ngono wis mari ngono. Tapi nek kene ternyata nek digawe bule oleh ngono ya. Ya rada ya apa ngono lho akhirnya aku gak perlu mangan ngono kene. Ya wis ngono ae rek ya iki. Bener banget, stop rasis sama orang lokal gitu kan, atau turis lokal lah yang datang ke sana. Ini 2 hari yang lalu gue tuh baru ke Dreamland Beach di Bali ya kan. Emang sih bukan di klub atau di bar, tapi ini pantai, lebih ke tempat yang bener-bener lebih umum gitu kan. Terus ceritanya gue itu bawa kamera dan bawa baju lah buat renang gitu kan. Gue sama partner gue ini. Terus kita ada di cafe ya, memang ada sewa locker karena buat naruh barang segala macam, dan tadinya gue mau foto jadi nggak jadi karena cuacanya mendung. Akhirnya gue butuh locker dong buat naruh kamera dan barang-barang gue. Terus gue datengin lah tuh orang yang ada di locker itu, partner gue kebetulan lagi duduk di meja gue dan pesen makanan segala macam. Gue bilang, mbak saya mau sewa locker, gue bilang gitu. Waiter yang pertama bilang di kasir, kayak gitu mukanya bener-bener di kasir. Gue yang kesabarannya selembar tisu ya kan, gue masih sabar nih kan. Terus akhirnya gue ke kasir lah kan, mbak ini sih saya mau sewa locker gitu kan. Kata mbaknya, oh 25.000 tapi cash ya. Nah kebetulan gue cuma bawa 15.000 com gitu kan, ke Bali, ya bukan ke Bali, maksudnya ke pantai itu. Dan gue pikirnya, yaudah mbak apakah bisa disatuin aja ya, karena saya beli makanan dan minuman gitu kan. Kan itu satu cafe gitu kan, maksudnya make sense gak sih kalau disatuin billnya gitu kan. Gak bisa harus cash. Gue bilang kan, mbak maaf saya cuma punya 15.000, apa mungkin kalau saya cuma 1 jam aja sih kebetulan, apa mungkin bisa 15.000.
nggak bisa, udah ketentuannya segitu, 25.000 dan harus cash. Gue udah kayak, udahlah gue dulu malas ribut kan di situ kan, akhirnya kayak, oh ya udah makasih gue gitu, mungkin lah gue muncak ya kan emosi gue bilang sama laki gue kan, nggak bisa gitu kan. Terus, karena laki gue kebetulan bule gitu kan. Terus kata laki gue, how come? Ya nggak tahu, lu tanya sendiri gitu kan. Akhirnya laki gue lah tuh yang ke kasir gitu kan. 2 menit kemudian dia balik, dia bilang, yaudah ayo kita taruh barangnya di locker. Gue bilang, kok bisa? Ya gue nggak tahu, dia mau kok 15.000. Masalahnya tuh uang sama-sama 15.000, iya kan? Ini bedanya, gue nawarin dulu, gue ditolak. Laki gue nawarin diterima. Kayak itu gimana konsepnya gitu? Kenapa giliran lokal? Gue kan jadi mikir negative thinking kan kalau kayak gitu. Kenapa kalau lokal ditolak gitu 15.000-nya? Apa emang 15.000-nya bisa jadi 15.000 pound sterling? Gak mungkin kan gitu kan. Stop deh rasis sama orang lokal, beneran deh. Gue bener-bener baru pertama kali ini di rasisin di Bali. Dan itu di pantai. Ngerasa didiskriminasi sebagai turis lokal di Bali. Aku juga pengen cerita pengalaman aku didiskriminasi pas lagi liburan di Bali. Ceritanya nih, kita tuh mau nonton tari kecak di sebuah pura terkenal ya. Pokoknya udah pada tau lah, pura tempat nonton tari kecak di pinggir tebing. Nah, terus kita udah siapin tiket online-nya, kita udah pesen dari jauh-jauh hari. Tapi tetap aja, kalau mau masuk ke puranya, kita harus bayar di sana, on the spot. Ngantri lah kita di loket yang khusus WNI. Dan petugasnya itu ibu-ibu. Pas kita datang, si ibu-ibunya tuh kayak memang lagi sibuk gitu loh. Kayak lagi ngobrol sama rekannya. Terus dia juga kayak lagi ngurusin tiket-tiket kertas kayak begitu. Terus dia dengan juteknya, aku ngerasa sih dia jutek. Dia bilang gini, mau berapa? 2 orang dewasa bu, gitu. Terus dia nyebutin total harganya. Dan karena uang aku cash, aku kasih lah uang aku. Terus dia kasihin tiketnya dengan gitu. Terus karena uang aku kembalian, dia ambil uang kembalian dari tumpukan uang, terus dia lemparin dari jarak 30 cm ke meja tuh, dia lemparin kayak pek gitu. Terus aku di depan loket tuh aku bingung, kayak bengong gitu, kayak lagi mencerna apa yang terjadi. Kayak ini beneran uang aku dilempar gitu, kayak ini seumur-umur baru pertama kali aku beli sesuatu terus kembaliannya dilempar gitu. Tapi karena waktu itu vibes-nya lagi liburan, kan kita pengennya happy-happy ya, sama kayak Karita gitu. Jadi udahlah bodo amat lah dia kayak gitu. Yang penting kita udah dapet tiketnya gitu kan. Cuman kayak disayangkan aja kok pelayanannya kayak gitu, padahal kita bayar dengan harga yang lumayan gitu kan. Ya udah, terus next pas kita lagi ke Ubud Art Market. Nah, kita lagi lihat-lihat baju dan suami aku tuh tertarik sama satu kemeja. Terus aku tanya lah ke si ibunya, bu ini berapa? Terus kata si ibunya, oh ini harganya 280.000, katanya gitu kan. Oh terus aku nanyakan suami aku mau nggak gitu. Terus suami aku tuh kayak nggak suka-suka banget sama si kemejanya. Terus akhirnya kita bilang lah, bu maaf ya kita lihat-lihat dulu. Nah baru aja kita kayak ngelangkah 3 langkah, si ibu-ibunya bilang gini, kalau belanja itu tanya harganya, tawar. Kalau belanja tuh tawar harganya. Lah aku kayak, tuh kamu dimarahin tuh, aku bilang gitu kan ke suami aku sambil bercanda gitu. Terus kayak kok galak amat perasaannya. Tapi begitu kita ketemu sama pedagang lain di Ubud Art Market, banyak sih yang ramah, yang baik sama kita-kita gitu. Terus banyak juga yang ngasih diskon. Cuman si ibu-ibu satu ini nih kayak kok galak amat perasaan. Lagian kita bukannya gak mau nawar, karena emang suami aku gak begitu suka kan. Itu. Terus tahun lalu nih, itu kan kejadian tahun ini. Nah tahun lalu pernah juga nih kita didiskriminasi. Kita pernah ke pantai Dreamland. Nah di mana di sana kan memang kebanyakannya turis-turis WNA ya, dan kita tuh nyewa kursi berpayung itu. Nah kita ngelihat bule-bule sebelah nih pada beli minum, dianterin minumnya ya kan. Nah karena kita haus, aku berangkatlah ke tempat yang beli minum gitu. Terus aku ngeliat pelayan-pelayan lain tuh kayak lagi pada nganterin minuman kan, kayak kelapa atau air mineral dingin gitu. Nah aku tanyalah si mbaknya, mbak saya pengen minuman itu ya gitu. Terus si mbaknya bilang gini, oh itu ambil aja sendiri, katanya gitu. Oke, ya udah, aku sambil kayak bengang-bengong sambil mastiin gitu, ini benar ngambil sendiri apa dianterin sih, soalnya aku ngeliat pelayanan yang lain kan pada nganterin minuman ya. Ya udah, aku buka kulkasnya, aku ambil sendiri. Terus ini berapa mbak gitu? Oh segini, ya udah aku bayar. Nggak ada ngucapin makasih, nggak ada ngucapin apa, ya udah cuman sekedar nerima.
udah dia lanjut kerja lagi, kayak seolah kita tuh nggak ada harganya gitu loh, padahal kita bayar gitu kan. Ya minimal kayak bilang makasih itu kayak apa, common adat, apa namanya, apa istilahnya sih, kayak ya bilang makasih kan nggak susah ya, kayak kita udah bayar gitu, kita udah mengkontribusi di situ. Tapi ya udahlah ya, aku nggak terlalu mikirin juga. Tapi intinya adalah kayaknya nggak sulit ya untuk bilang makasih, atau untuk dengan pelan naruh uang, nggak usah dilempar gitu, atau at least untuk senyum sedikit. Tuh, senyum gratis kan? Ya nggak? Tapi kayaknya sih betul juga kata Karita ya, ini nggak semua orang Bali seperti ini, hanya beberapa orang aja. Tapi ya itulah pengalaman aku dan suami aku ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Oke, thank you, bye. Hari ini aku habis diusir sama satpam di Puri Santrian Sanur. Katanya aku nggak boleh duduk di pinggir pantai, itu milik pribadi, itu milik hotel. Terus aku ditanya, aku tamu hotelnya itu nggak? Ya jelas aku bukan. Aku cuma ngelancong aja ke sini kan, ke pantainya ini. Pantainya kan milik publik kan, milik umum. Terus dia usir aku dong. Dia suruh aku pergi dari sini. Ya ampun Tuhan, ini pantai luas banget. Satpam itu berisik banget, ya ampun. Aku baru tahu loh kalau hotel itu bisa punya pantai, ya ampun. Please deh. Ya ampun, aku masih shock banget, ya ampun, ngapain aku diusir ya? Ini emang punya siapa sih pantai ini? Serius aku nanya ya, ini siapa sih yang punya pantai ini? Terus di sebelahnya itu ada kayak villa. Villanya itu sih private juga. Tapi orang-orang masih bebas kok. Duduk-duduk di depan pantainya itu nggak ada yang larang. Bahkan satpamnya nggak ada yang larang sama sekali kok. Itu juga villa besar. Kenapa ya kayak gitu ya? Nah, kebayang nggak sih misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini, terus tiba-tiba kamu diusir, katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu. Gimana sih perasaanmu? Sedangkan kamu waktu itu ngajak anak lagi main. Terus satpam itu tega banget ngusir karena katanya bukan tamu di hotelnya itu. Ya ampun, aku loh cuma duduk di pinggir pantai main-main air, udah itu aja, nggak gangguin tamunya kok. Aku bukan sampah, aku orang biasa emang, tapi jangan dong kayak gitu sama orang lokal. Mentang-mentang kita orang lokal, kita diginiin banget ya Tuhan.